والنور له النور له لما حضرنا أبا زهراء المسك فاه لما ذكرنا رسول الله والنور له النور له زهراء. Apalagi kalau orang datang dari jauh lapar, pinginnya apa sing ndang ketemu cokal langsung dipangan tuh. Makanya kadang-kadang sing paling laris itu malah angkringan tuh. Karena apa? Karena di situ gampang dimasak rabu langsung teko apa di es jeruk, wedang teh langsung wes itu. Nah, karena kita servisnya adalah servis tentang rumah makan, ya bagaimana orang mendapatkan kenyamanan, jangan sampai menunggu kelamaan 1 jam nanti tertidur. Nggak dapat layanan, itu tidak mendapatkan pelayanan. Kemudian di pingpong, jangan duduk sini dulu, sono. Wah akhirnya apa? Wis aku di pingpong mendingan pingpong sisan metu itu. Ada di rumah makan atau di tempat tertentu kita di pingpong. Nah justru baiknya jangan memilih mana sana langsung ada yang segera mendekat, pesan apa, sambil membawa. Kalau seperti hotel itu membawa welcome drink itu. Aku welcome drink ini langsung itu. Jadi wong teko langsung wis ayam sih. Nah ini wis welcome drink anak lunga ora enak. So wis ngombe ora enak padahal rumah baru bayar. Tujuannya seperti apa sehingga orang Mas enggak langsung kita kasih. Enggak apa-apa ini. Kayak orang masuk. Ini kan saya dapat pelajaran dari James Clear. Jadi ketika orang itu mendapatkan pelayanan yang berkesan, itu dia akan teringat sepanjang hayat dan hidupnya. Kemudian ada orang di pingpong, kemudian pelayan tidak bayar di situ penak banget. Apalagi dia sudah bawa gesekan tuh, nyol ya, karena gesek. Nah itu kan, nah ini tentu bagaimana dia langsung rapenak, arang, suwe, anyel, rapenak kan pelayanannya raenak, panganannya. Nah ini makanya kalau kita di bidang makanan itu yang paling penting kualitas makanan itu terjaga betul, stabil, tidak berubah-ubah. Dan itu ada katanya menurut para ahlinya ada SOP-nya supaya makanan itu tetap standarnya, rasanya ini enak, kok saya kira enak, kok jujur enak. Nah itu harusnya tetap terjaga kelezatannya dan ada yang selalu ngecek ya, baik internal maupun eksternal untuk mengetahui menjaga. Nah maka mereka akan sangat mudah mengkomunikasikan siapapun. Era sekarang kita harus semakin cerdas dalam membangun usaha. Nah yang kedua, biaya menarik pelanggan baru nilainya 5 kali dari biaya mempertahankan pelanggan lama. Jadi kalau kita itu boleh pelanggan baru atau promosi, datanya saya kan kemarin ngecek usaha promosinya oke, kemungkinan usaha ini agak bermasalah. Jadi kalau usaha itu kokan promosi, kemungkinan dia sedang agak bermasalah. Karena saya juga pernah, ya saya penulis kan surveyor, tukang survei makanan kan, kuliner juga kan ada bahasa Inggris, bahasa Jawa, waiting tresno jalalan saka kuliner itu ya. Jadi kuliner itu barang agak ada. Jadi kalau kita itu pelayanannya nggak baik dan kemudian orang kecewa, untuk menarik lagi wangel. Tapi kalau sudah mendapatkan servis yang baik karena tersenyumnya, karena keikhlasan kita, karena tulusnya kita, bukan sekedar fulus ya. Karena kalau kita tulus, orang itu akan memberi lebih kok. Betul. Kalau misalnya orang memberi kita ya seperti ibu kan lagu itu, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Luar biasa ya. Tepuk anak TK. Nah, jadi kalau misalnya apalagi kalau di sini sudah dikatakan sebagian dari hasilnya untuk kepentingan dakwah sosial ataupun untuk anak yatim, tuh orang kan wes mas aku tepuni kurus 10.000 bayarin 1.000 itu masya Allah akan menjadi keberkahan yang luar biasa. Nah maka dari itu kita harus niatkan bahwa bekerja kita adalah ibadah, karena ibadah sejak jenengan berangkat sampai nanti pulang bernilai tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Senyumnya ibadah, nyapunya ibadah. Saya punya warung makan loh di Kebumen dulu. Nyucinya
apa ning dapur nunggu ancani ibu saya yang goreng-goreng itu juga ibadah. Rajang-rajang lombok berambang bawang itu semuanya ibadah, dan tidak hanya di depan, bahkan saya sering menggambarkan bahwa bisa jadi yang di belakang itu pahalanya lebih besar daripada di depan. Kok iso? Karena hadisnya, hadis Nabi ini yang saya sampaikan ke istri saya juga, man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan sesuatu untuk berjuang berperang di jalan Allah, maka dia seperti yang berperang di jalan Allah. Nah, makanya buat ibu-ibu, mak-mak, atau kalau nanti suatu saat ada yang sudah berkeluarga, punya suaminya berjuang di mana-mana, dia dapat pahala untuk dirinya, tapi istrinya dapat pahala untuk dirinya dan suaminya, dapat pahala untuk anaknya yang sekolah, anaknya yang sudah menghafal Quran.